Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Lah, untuk bab berikutnya kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada makhluk hidup. Jadi kita lebih fokus ke hewan dan tumbuhan. Nah, ini kita review sedikit ya. Oke. Jadi reproduksi pada makhluk hidup itu bertujuan untuk mempertahankan kelestarian hidup jenisnya. Melalui cara tersebut akan dihasilkan individu baru. Bagaimana kehidupan baru dari suatu makhluk hidup dimulai? Jadi di sini maksudnya adalah manusia itu menikah atau kawin tujuannya untuk punya keturunan. Nah, apabila manusia tidak ada yang menikah atau kawin, otomatis jenis manusia itu lama-kelamaan akan punah, oke ya, tidak lagi lestari. Selanjutnya, untuk sistem reproduksi manusia ini ada dua, pria dan wanita. Ingat-ingat ya, untuk reproduksi pria itu organ reproduksi luarnya ada skrotum sama penis. Dan untuk organ reproduksi bagian dalam ada testis, penghasil sperma, epididymis untuk pematangan sperma, vas deferens untuk saluran sperma. Selanjutnya, kandung kemih itu maksudnya di sini dia bukan sebagai alat reproduksi ya, Nak. Maksudnya dia itu saluran dari kandung kemih sama sperma yaitu vas deferens nanti berujung di satu saluran yaitu uretra. Jadi sperma sama urin itu nanti keluarnya lewat satu saluran yaitu uretra. Oke ya. Selanjutnya, alat reproduksi wanita. Di mana ada serviks itu leher rahim, ovarium itu tempat pembentukan sel telur, uterus itu rahim tempat berkembangnya janin, tuba falopi itu tempat fertilisasi atau bertemunya sel sperma sama sel telur. Oke, next. Nah, ini proses pembentukan sel kelamin. Kalau pada pria itu disebut spermatogenesis, hasilnya sel sperma. Kalau wanita disebut oogenesis, hasilnya sel telur. Ingat, dalam sekali spermatogenesis dihasilkan 4 sperma. Untuk wanita, sekali oogenesis hanya dihasilkan 1 sel telur. Sedangkan yang 3 disebut BP atau badan polar, itu mengalami kerusakan atau degenerasi. Selanjutnya, ini gambarannya untuk spermatogenesis. Selanjutnya, ini oogenesis. Oke ya, ingat di bagian bawah itu ovum hanya 1, sedangkan badan kutubnya itu ada 3. 1, 2, 3. Nah itu ya. Nah itu semuanya meluruh. Meluruh itu artinya dia hancur. Selanjutnya, fertilisasi. Nah, fertilisasi itu adalah proses bertemunya sperma sama ovum. Kalau dia sudah bertemu dan melebur, terbentuklah zigot. Lah, zigot nanti menyebabkan apa? Tumbuhlah dia jadi embrio, menempel di dinding rahim, terbentuk plasenta, lalu terjadilah fetus. Fetus itu kehamilan. Lah, apabila sudah usia 9 bulan 10 hari, maka akan terjadi peristiwa kelahiran. Nanti keluarnya bayi lewat vagina. Oke, next. Untuk penyakit pada sistem reproduksi manusia, diantaranya AIDS. AIDS itu menyerang kekebalan tubuh atau menyerang sistem imun. Sifilis nama lainnya adalah Raja Singa, disebabkan oleh Treponema pallidum. Gonorea itu penyakit kencing nanah. Jadi kalau misal kalian merasakan kencing itu terasa panas dan nyeri, bahkan sampai ada nanah, berarti itu penyebabnya adalah penyakit gonorea. Nah, penyebabnya itu bakteri Neisseria gonorrhea. Oke ya. Lanjut, infertilitas itu adalah kemandulan di mana cowok maupun cewek itu tidak bisa menghasilkan sel kelamin atau tidak bisa melakukan spermatogenesis dan oogenesis. Oke, lanjut perkembangbiakan hewan. Nah, ini bab kedua yang akan kita bahas. Ada perkembangbiakan aseksual. Aseksual itu artinya tak kawin. Oke ya, artinya tidak ada pertemuan antara jantan dan betina. Tidak ada pertemuan jantan dan betina, artinya sperma sama sel telur mereka itu tidak bertemu. Oke ya, contohnya dengan cara membelah diri. Berarti misal nih, tubuh kalian misal ya, biar gampang, amuba itu kan bakteri, kalian gambarinya kan susah. Tubuh kalian misal membelah diri, tangan kalian
bisa membelah jadi dua lah. Paramecium itu juga salah satunya. Membentuk tunas, ini hidra. Jadi kalau gampangnya ini kayak apa itu? Bambu. Nah, bambu itu kan ada tunasnya. Nah, tunasnya ini dimiliki juga, kemampuan ini dimiliki juga oleh hewan. Contohnya adalah ubur-ubur. Lanjut, fragmentasi. Fragmentasi itu setiap potongan tubuhnya itu bisa menjadi individu baru. Misal, kepala kalian lepas. Nah, nanti kepalanya akan terbentuk badan baru. Sedangkan yang tadi badan kepalanya hilang, kepalanya akan tumbuh jadi kepala baru. Jadi, setiap potongan akan jadi individu baru. Jadi, misal tadi kepala sama badan, maka jadi dua individu baru, jadi dua manusia baru. Itu ibaratnya. Tapi ini contohnya adalah planaria, bintang laut, sama cacing pita. Lanjut, partenogenesis. Contohnya adalah serangga. Jadi partenogenesis ini maksudnya sel telur dari si serangga ini tanpa dibuahi oleh serangga jantan, dia nggak perlu nggak perlu bertemu lah intinya antara sel jantan sama sel telur serangga betina. Contohnya adalah lebah. Biasanya kalau kalian tahu kan lebah itu ada lebah ratu, ada lebah pekerja, ada semut ratu, ada semut pekerja. Jadi yang ratu itu adalah hanya satu yang bisa menghasilkan sel telur, yang lainnya biasanya itu jantan. Oke ya. Nah, ini selanjutnya. Tadi aseksual. A itu artinya tidak, seksual artinya kawin, berarti tak kawin. Selanjutnya perkembangan seksual artinya dia kawin atau bertemunya sel sperma sama sel telur. Oke. Nah, di sini perkembangan seksual itu bisa dibagi jadi dua. Fertilisasi internal, maksudnya dia itu pembuahan di dalam, jadi harus kawin, jadi sel sperma masuk ke sel telur. Sedangkan kalau pembuahan di luar itu disebut eksternal, maksudnya ini contohnya katak sama ikan. Jadi katak sama ikan, telurnya nanti dikeluarkan di air, nak. Nah, nanti gimana, Bu? Entah itu spermanya jalan di air atau dimakan oleh si jantan. Jadi nanti pembuahannya pokoknya di luar tubuh katak betina atau di luar tubuh ikan betina. Next, perkembangbiakan pada tumbuhan. Lah, ada istilah baru. Kalau tadi kalian mengenal istilah aseksual seksual. Ini sama namanya dengan vegetatif generatif. Vegetatif itu nama lainnya aseksual, artinya tidak kawin atau tidak terjadi peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, vegetatif ini dibagi jadi dua, alami sama buatan. Kalau alami itu tidak ada campur tangan manusia. Kalau buatan berarti sengaja oleh manusia dibuat biar dia mengalami perkembangan aseksual. Selanjutnya, contoh-contohnya diantaranya adalah umbi batang, contohnya kentang. Umbi lapis itu bawang-bawangan. Selanjutnya rimpang. Nah, di sini ini batang menjalar, yaitu batang menjalar di bawah permukaan tanah. Sedangkan geragih nama lainnya adalah stolon. Dia batangnya menjalar di atas permukaan tanah, contohnya stroberi. Tunas adventif. Nah, ini pokoknya daunnya itu setiap tunasnya itu bisa jadi individu baru. Contohnya itu daun cocor bebek. Di ujung-ujung daun cocor bebek itu apabila nanti tumbuh tunas, maka kamu taruh di tanah, dia akan jadi tumbuhan baru. Next, perkembangan vegetatif buatan. Ini yang sengaja dilakukan oleh manusia. Contohnya mencangkok. Lah, itu ada tahapan proses mencangkok. Oke ya, dikuliti lalu diberi media tanam, entah itu pakai tanah, entah itu pakai serabutnya kelapa, lalu ditutup dengan plastik dan diikat. Nanti ditunggu sampai akarnya keluar, baru dipotong dari pohon lalu ditanam. Keuntungannya adalah kalau mencangkok ini kalian nggak harus menunggu dari bibit lalu berkecambah lalu bertunas kelamaan. Nah, ini langsung bisa dalam bentuk tumbuhan yang berukuran besar. Selanjutnya, stek. Stek itu memotong batang atau bagian lain tumbuhan kemudian ditanam ke tanah. Nah, itu gambarnya contohnya kita menanam singkong. Nah, singkong itu cukup potong aja tuh bagian bawah, bagian batangnya dipotong lalu ditancepin ke tanah. Tanpa akar pun nanti dia bisa tumbuh. Oke ya, tangkai mawar, terus pucuk teh,
stek daun, terus bisa juga apa itu tebu, itu stek ya. Lanjut, merunduk. Nah, kalau merunduk ini merundukkan batang tanaman ke bawah sehingga menyentuh tanah. Lah, kalau batang itu menyentuh tanah, lama-kelamaan batang itu akan tumbuh akar. Oke ya, contohnya adalah apel sama anggur. Next, perkembangbiakan secara generatif artinya kawin. Oke ya, jadi nggak cuma manusia, hewan sama tumbuhan pun mereka berkembang biak, bereproduksi atau kawin. Lah, di sini cuma alat reproduksinya berbeda. Kalau pada tanaman, organ reproduksinya adalah bunga. Jadi kalian perlu tahu kalau betina itu dengan putih, kalau jantan itu dengan benang sari. Oke ya. Lanjut. Nah, penyerbukan adalah peristiwa penempelan serbuk sari pada kepala putih. Jadi kalau penyerbukan itu untuk tumbuhan, kalau fertilisasi itu untuk hewan maupun manusia. Nah, di sini ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, dan penyerbukan silang. Oke ya. Pembentukan sel kelamin tumbuhan. Nah, di sini pertama-tama kantung serbuk sari membentuk menjadi 4, lalu terbentuklah serbuk sari ini yang membelah-belah. Nah, kalau pada manusia itu oogenesis sama spermatogenesis. Lanjut, polinasi dan pembuahan. Nah, polinasi itu nama lainnya adalah penyerbukan. Oke ya. Jadi tahapannya adalah serbuk sari menempel di kepala putih, lalu sperma masuk menuju ke sel ovum atau telur, terbentuklah zigot, tumbuh jadi embrio, lalu membuat inti kandung lembaga. Untuk apa sih, Bu? Untuk dapat cadangan makanan pada biji. Oke ya, jadi biji itu kalau kamu tanam, kenapa bisa tumbuh? Karena dia sudah punya cadangan makanan. Kalau manusia itu butuh ibu, jadi makanya dia tetap dalam kandungan. Next. Nah, ini rekayasa produksi. Rekayasa dalam reproduksi itu bisa dilakukan oleh manusia. Pertama, cloning. Penyisipan gen atau transgenik. Yang kedua, cloning. Oke ya. Jadi di situ maksudnya adalah saya punya 2 domba, satunya domba putih, yang kedua domba kepala hitam kaki hitam. Lah di sini saya cuma pengen menghasilkan domba putih, tapi yang saya miliki adalah domba kepala hitam. Maka caranya gimana? Gen dari si domba putih saya masukkan, saya sisipkan ke domba berkepala hitam. Maka nanti anak keturunannya si domba berkepala hitam pasti mirip dengan si domba berambut putih gitu. Lanjut, bayi tabung. Nah, ini bayi tabung itu bukan berarti bayinya tumbuh di tabung, bukan. Nah, jadi proses bertemunya sel telur sama sperma itu terjadinya di dalam tabung. Nanti kalau sudah terjadi pembuahan ya dikembalikan lagi ke rahim ibu. Bukan berarti 9 bulan bayi itu tumbuh dalam tabung, bukan nggih. Lanjut, inseminasi buatan. Inseminasi buatan itu bahasanya adalah kawin suntik. Oke ya, jadi misal si jantan itu nanti menghasilkan sperma, spermanya diambil, dimasukkan ke vaginanya sapi betina. Jadi intinya dilakukan oleh manusia. Oke ya. Lanjut, ini kesimpulannya. Sistem reproduksi kalau pada manusia dibedakan pada wanita penghasil sel telur, wanita penghasil sperma. Kalau hewan itu vegetatif dan generatif. Intinya kawin dan tak kawin. Oke ya, begitupun dengan tumbuhan. Oke, cukup sekian yang dapat Bu Arum sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.